Halo teman-teman, tahukah kamu kapan pertama kalinya sekolah minggu secara resmi dibentuk? Ternyata, sekolah minggu mempunyai sejarah yang sangat panjang. Bahkan, sudah ada jauh sebelum kakek nenek kita dilahirkan. Dulu, aktivitas sekolah minggu itu tidak seperti yang kita ketahui seperti sekarang ini. Nah, daripada semakin penasaran, yuk kita sama-sama simak ceritanya. Menurut sejarah, konsep sekolah minggu berawal dari Inggris di tahun 1780 oleh seorang guru bernama Robert Raikes. Pada mulanya, sekolah minggu merupakan sebuah sekolah sosial sederhana yang ditujukan untuk anak-anak miskin. Sama seperti sekolah masa kini, anak-anak yang bersekolah minggu pada waktu itu diajarkan membaca, menulis, dan berhitung. Mereka juga diajarkan tentang firman Tuhan, menghafal ayat-ayat emas dalam Alkitab, dan menyanyikan lagu-lagu rohani seperti kita loh. Terlihat menyenangkan bukan? Tentu saja. Apalagi untuk anak-anak miskin pada zaman itu. Mereka tidak seberuntung kita sekarang. Penampilan mereka lusuh, kotor, kumuh, dan bau. Hampir setiap hari mereka bekerja. Ada yang di pabrik, gudang, ataupun perkebunan. Ada juga yang dipekerjakan sebagai tukang koran, tukang semir sepatu, dan lain sebagainya. Tahukah kamu, akibat bekerja di tempat yang seharusnya bukan untuk anak-anak, tidak jarang ada di antara mereka yang sampai kehilangan bagian dari tubuhnya. Bahkan mungkin saja ada yang sampai meninggal. Bersyukur, di masa yang suram itu, Bapak Robert Raikes bersama guru lainnya membawa sebuah harapan bagi mereka, yaitu dengan mendirikan sekolah yang disebut dengan sekolah minggu. Seperti namanya, sekolah ini hanya dilaksanakan di hari Minggu saja, karena hari itu adalah hari libur bagi anak-anak miskin yang bekerja tadi. Seiring berjalannya waktu, sekolah minggu terus bertumbuh, dan konsep sekolah seperti ini semakin menyebar dengan pesat ke negara lainnya. Di kemudian hari, sekolah minggu sudah menjadi bagian dari kegiatan gereja yang terus dijalankan hingga saat ini. Baik di negara bagian Eropa maupun Asia, termasuk Indonesia, semua gereja kini menambahkan sekolah minggu sebagai kegiatan rutin setiap minggunya. Wah, betapa beruntungnya ya kita. Berkat ide dan kerja keras dari Bapak Robert Raikes, guru-guru lainnya, dan tentu saja dengan penyertaan Tuhan, sekolah minggu bisa tetap berjalan sampai sekarang. Kita bisa berkumpul untuk beribadah, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, membuat aktivitas bersama-sama, dan juga bersuka cita bersama-sama. Nah, itulah cerita sejarah dari awal mula munculnya sekolah minggu. Semoga dari cerita kita ini, semua diingatkan untuk mengucap syukur atas pemberian dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita.